Hai, nama saya Ahmad Isnandar. Saya mahasiswa Pelita Bangsa, tingkat 3, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas mereview UAS yang diberikan oleh dosen saya, mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Nah, saya dari kelas MA 17 B2 Keuangan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan beberapa soal, ada terdiri dari 5 soal. Yang pertama itu ada menjelaskan tentang apa itu investasi. Yang kedua itu menjelaskan tentang portofolio dan memberikan contohnya. Yang ketiga ada menjelaskan tentang apa itu saham, obligasi, dan reksadana dan memberikan itu contohnya juga. Yang keempat ada soalnya bagaimana cara mengelola risiko investasi. Terakhir, jika Anda memiliki modal instrumen investasi, cek apa yang Anda pilih dan coba jelaskan. Next, nanti saya akan menjelaskan apa itu jawabannya terdiri dari 5 soal ini. Investasi secara umum adalah suatu saat menanamkan modal atau sejumlah uang pada suatu perusahaan atau proyek tertentu. Investasi memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan. Selain itu, berbagai pertimbangan serta faktor yang mempengaruhi apakah investasi itu berhasil atau tidak. Portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas yang mana akan dipilih, berapa porsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas dimaksud untuk mengurangi resiko yang ditanggung. Dalam kenyataannya, kita akan sulit membentuk portofolio yang terdiri dari semua kesempatan investasi. Karena itu, biasanya dipergunakan suatu wakil yang terdiri dari sejumlah pasar besar atau indeks pasar. Contohnya yaitu Bursa Efek Indonesia yang ada di Jakarta yang menggunakan indeks saham gabungan IHSG atau indeks LQ45. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa kepemilikan kertas tersebut adalah bagian dari pemilikan perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Jenis-jenis saham ada 2, yaitu saham biasa, common stock, terus saham preference stock, terus satu lagi saham treasury. Jadi ada jenisnya ada 3, bukan 2. Contoh saham perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 9 sektor. Saham sektor pertanian, sektor keuangan, sektor barang konsumsi, sektor pertambangan, sektor aneka industri, sektor properti real estate manajemen dan konstruksi, sektor perdagangan, pelayanan, investasi, dan 2 lagi infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Yang terakhir itu sektor saham industri dasar dan kimia. Yang kedua itu ada reksadana atau mutual fund. Biasanya itu diartikan sebagai sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana
reksadana, disebut manajer investasi, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Contohnya itu di reksadana ada 6: reksadana saham, reksadana campuran, reksadana indeks, reksadana terproteksi, reksadana pendapatan, terus yang terakhir reksadana pasar uang. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman, ya kayak untuk piutang. Jadi surat obligasi adalah selembar kertas yang dinyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Nah, itu ada 3: corporate bonds atau obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan, bagi perusahaan swasta maupun perusahaan pemilikan BUMN. Yang kedua ada government bonds. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, obligasi pemerintah seperti ORI bisa diperoleh melalui agen. Cara mengelola resiko investasi, saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama itu menyisihkan dana cair dari deposito atau tabungan sebesar 12 bulan biaya hidup sebagai dana darurat. Dana ini di luar dana yang akan diinvestasikan, jadi buat reserve kita dananya. Jadi kalau ada apa-apa kita itu punya tabungan. Yang kedua yaitu melakukan cara investasi yang lebih sistematis, seperti penghematan biaya dolar dan melakukan diversifikasi. Rata-rata biaya dolar yang dibahas yaitu teknik investasi yang dilakukan secara teratur atau bertahap. Sementara itu, cara yang lain yaitu melakukan diversifikasi. Meskipun terlihat sederhana, konsep ini tidak mudah diterapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor psikologi yang mengharuskan untuk melakukan overtrading. Jadi kita terlalu berlebihan berinvestasinya. Kita harus mengolah diri kita sendiri dan menentukan apakah ini investasinya layak atau tidak. Kita bisa lihat dari portofolionya juga. Apabila saya memiliki modal instrumen investasi, saya akan memilih investasi di bidang properti. Mengapa begitu? Cara mendapatkan keuntungannya adalah kita apabila bisa menyewakan bidang properti yang kita miliki, seperti tanah atau hunian, atau kontrakan. Harga properti juga saya tahu ini tuh naik. Nah, apabila keuntungannya itu sewa ini yang kita sewa ini tuh properti kita miliki itu juga mudah biayanya yang kita dapatkan. Nah, perawatan dan resiko juga sangat murah dan ringan. Apalagi dengan kita tahu lokasi yang properti yang kita miliki ini, daerah itu akan maju beberapa tahun ke depan. Dan dari situ kita mendapatkan lebih keuntungan dari situ itu. Dan banyak cara mengelola properti itu sendiri, dari cara kita merawat dan mempromosikannya itu sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton video ini sampai akhir. Terima kasih atas waktu luang yang Anda berikan untuk menyimak video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dari video ini. Mohon dimaafkan karena saya amatiran bukan profesional. Terima kasih.